Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan chapter ke-13 dan ke-14 dari manga Kami-sama no Yutori. Seperti biasa, sebelum video dimulai jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe di akhir video. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Lanjut dari chapter sebelumnya, muncullah seekor penyu di tengah-tengah mereka. Walaupun hal ini terjadi, Amaya masih fokus pada tujuan mereka untuk mengalahkan si kembar. Jangan, kami tidak ingin jatuh korban sia-sia. Kali ini adalah sebut Kotaro. Mendengar hal ini, Shun dan kawan-kawan bingung. Lalu, Kotaro menjelaskan. Daruma, ma adalah ujungnya. Maneki neko, ko ujungnya. Kokeshi, shi ujungnya. Shoben kozo, ujungnya. Shoben kozo ini adalah patung cupid ya. Lalu di ujungnya adalah dari Shoben Kozo. Semua kata ini saling sambung menyambung. Semua ini adalah satu kesatuan dari permainan kata. Tetapi apakah kali ini? Kalau menurut Shun, adalah awal untuk Umikame atau penyu. Tapi Kotaro meragukan hal itu karena sampai saat ini semua yang berhubungan dengan tantangan bentuknya seperti benda buatan. Sedangkan penyu ini berbentuk seperti makhluk hidup. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba patung-patung cupid itu terbang menuju penyunya. Lalu patung-patung cupid itu menendang penyu tersebut. Mereka hanya memperhatikan apa yang sedang terjadi. Hei, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Tolong hentikan, itu tidak baik membuli orang yang lebih lemah. Akhirnya terlintaslah di pikiran Shun untuk huruf U kali ini adalah untuk kata Urashimataro. Sedikit info bagi kawan-kawan, Urashimataro adalah cerita legenda dari Jepang yang bercerita tentang seorang nelayan yang menolong seekor penyu. Dan sebagai imbalannya dia diberikan kesempatan untuk mengunjungi kastil Dewa Naga yang berada di laut. Apa? Berterima kasih? Iya, sama-sama. Apa? Kastil Dewa Naga? Baiklah. Kalian ikut juga. Tiba-tiba muncullah kastil Dewa Naga dari bawah pijakan mereka. Dan mereka pun mengikuti Urashimataro ke kastil itu. Di dalam kastil mereka sudah disambut oleh pelayan dan juga makanan yang sudah terhidang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, kalian sudah sampai sejauh ini. Saya merasa sangat terharu. Karena itu mari kita bersenang-senang sekarang. Mari kita makan dan minum sesuka hati kita di malam ini. Yeay! Melihat hal ini, mereka masih belum mengerti apa yang harus dilakukan. Padahal kita sudah sampai di kastil Dewa Naga. Adalah sebuah kejahatan jika kalian tidak bersenang-senang sekarang. Mendengar kata ini, mereka pun menafsirkan bahwa mereka hanya perlu bersenang-senang. Tapi mau bagaimanapun, Shun meminta agar mereka tetap waspada. Shun merasa semua ini belum berakhir. Tidak mungkin hanya bersenang-senang, pasti ada hal lain yang tersembunyi. Dan mereka pun mengindahkan saran dari Shun. Sambil melakukan tantangan kali ini, mereka bersenang-senang dengan waspada. Saking waspadanya, Amaya sampai tertidur. Mana waspadanya? Mereka bercanda-canda, makan sepuasnya, memainkan permainan tanpa ada kematian sebagai akibatnya. Untuk tantangan kali ini murni 100% hanya menikmati pencapaian mereka sampai saat ini. Karena hal ini, kedekatan antar mereka pun semakin erat, termasuk Shun dan Shoko. Shoko menyebutkan bahwa dia juga bersyukur bertemu dengan Shun sebagai balasan dari pernyataan Shun yang sebelumnya. Dan dia berjanji akan selalu berkomunikasi satu sama lain setelah mereka keluar dari sini. Baiklah, yang berikutnya silakan ambil satu dari tongkat ini. Mereka pun dengan antusiasnya mengambil tongkat dari kotak itu. Apa ini? Apa selanjutnya? Tidak ada yang berikutnya. Ini adalah akhir. Kemudian ruangan itu bergerak ke atas layaknya lift. Dan mendengar kata akhir dari Urashimataro, mereka pun merasa senang karena akhirnya mereka dapat keluar dari kubus ini. Shun, maafkan aku. Sepertinya aku tidak bisa saling bertukar pesan denganmu. Padahal aku mulai sedikit menyukaimu, sambung Shoko. Kecerdasan, tenaga, kekuatan fisik, ulet, kreatif. Kalian sampai ke tahap ini dengan menggunakan hal itu. Tetapi ada satu faktor yang sangat penting. Daruma, Maneki neko, Kokeshi, Shoben Kozo, Urashimataro. Dan yang terakhir adalah
Kemudian Shun melihat kembali tongkat yang ia ambil tadi. Terlihatlah tulisan hidup di atasnya. Untuk keberuntungan? Tanya Shun. Benar. Akimoto Ichika, Akimoto Christopher Kento, Amaya Takeru, Sanada Yukio, Takahata Shun. Hidup. Kumohon, jangan lepaskan tanganku ya. Terlintas kembali di pikiran Shun permintaan pertama dan terakhir dari Shoko. Shun tidak dapat menahan kesedihannya atas kematian Shoko. Sementara itu, dari luar kubus itu terlihatlah orang-orang sedang bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Shun masih meratapi kematian dari temannya. Dia bertanya-tanya, kenapa dia yang selamat? Kini tim evakuasi telah tiba di tempat untuk menyelamatkan mereka. Shun, kau hidup. Mari kita bertemu lagi seperti ini, sebut Amaya. Lalu ia menerjang dan menghajar orang dari tim evakuasi dan kabur menggunakan helikopternya. Helikopter. Dan begitulah mereka mendapatkan julukan sebagai anak dewa. Kini kita melompat 3 bulan setelah kejadian itu. Lihatlah para korban selamat dari kubus ini, kelahiran anak dewa yang baru. Mereka telah meraih hidup mereka. Yang terpilih, kelahiran pertama dari anak dewa dari provinsi ini diiringi dengan antusias masyarakat banyak. Kekacauan dan kecemasan yang dirasakan tidak dapat terbendung. Kini tibalah kita di kediaman Takahata dan Shun kini sudah berubah menjadi Uchiha Sasuke. 3 lagi. Tinggal 3 kubus lagi yang tersisa. Kita hampir mencapai akhir. Tersisa 3 kubus lagi yang tersisa. Sudah 105 kubus yang telah melahirkan anak dewa dari 108 kubus. Badan Pertahanan Nasional dan Angkatan Udara Amerika masih melakukan pengumuman, tetapi sampai saat ini tidak terlihat banyak dampak yang diberikan. Baiklah, kita lanjut ke topik berikutnya. Kini telah hadir di hadapan kita spesialis dan peneliti dari fenomena anak dewa ini. Okuhira-san, selamat datang. Wait a minute. Who are you? Jiwa para manusia dan anak-anak dewa, semoga mereka diberkati. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini di seluruh dunia sedang merasakan demam anak dewa. Bisakah Anda memberikan beberapa pendapat tentang kejadian ini? Kita harus memberikan penghormatan kepada mereka. Mereka adalah berlian bagi umat manusia. Ini adalah hal yang mendasar di semesta ini. Dengarkan aku kalian semua. Mereka bukan manusia biasa. Anak dewa adalah bukti nyata keberadaan semesta lain. Mereka lah yang harus memimpin dunia dan kita harus menjunjung mereka. Dunia berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih, padahal satu-satunya hal yang mereka lakukan hanyalah bertahan hidup. Akimoto? Setelah 3 bulan berpisah, akhirnya Shun dan Akimoto bertemu kembali. Shun telah mengirimkan pesan ke teman-temannya untuk bertemu hari ini, termasuk adik sekembar. Selama 3 bulan ini, Shun sudah berpikir panjang mengapa dia yang selamat pada saat itu, dan apakah ini benar-benar adalah akhirnya. Dan jika seleksi seluruh kubus itu selesai, maka akan sangat menyedihkan jika dia tidak bertemu dengan kawan-kawannya dalam keadaan normal. Akimoto juga sependapat dengan Shun, karena semenjak kejadian itu, semenjak mereka dijuluki anak dewa, semua orang, bahkan orang tuanya pun mulai menghindarinya. Dan Shun juga merasakan hal yang sama. Shun sudah memutuskan, dia akan menemukan dan membunuh orang gila yang memulai semua ini. Karena jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan bisa melangkah maju. Dan Akimoto juga ingin mengambil andil dalam hal itu. Tibalah mereka di tempat perjanjian mereka, tempat di mana mereka mendapatkan julukan anak dewa.
Lalu mereka bertemu dengan Yukio, adik sekembar. Loh, kok beda? Dia sudah memanjangkan rambutnya. Saat mereka telah tiba di rumah sakitnya, pemandangan aneh terlihat. Seakan-akan rumah sakit itu telah menjadi tempat wisata. Kini yang tersisa hanyalah Akimoto gemuk. Akimoto gemuk? Akimoto menjelaskan bahwa Akimoto gemuk sudah tidak gemuk lagi dan tiba-tiba terlihatlah orang-orang berjas hitam berjalan menuju ke arah mereka. Lalu orang-orang di sekitar mereka bersorak-sorai menyebutkan kristal A. Lalu Akimoto melanjutkan penjelasannya bahwa Akimoto gemuk sekarang sudah menjadi artis terkenal dan nama panggungnya adalah Kristal A. Kini muncullah Akimoto Kurus, atau bisa kita sebut Kurus. Lalu dia pun menyanyikan sebuah lagu untuk reunian mereka. Yang liriknya kira-kira seperti ini. Sayang, 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 cium, cium. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti perasaanmu, tapi aku dapat merasakannya. Ini hubungannya sama reuni apa sih? Selagi Shun menonton konser musik dadakan itu, tiba-tiba seseorang menepuk punggungnya. Ternyata orang itu adalah Amaya. Seperti yang dijanjikan, mereka bertemu kembali di sini. Sudah berakhir, Shun. Apanya? 108 kubus raksasa itu telah menyelesaikan seleksinya. Chris, lari Chris! Kubusnya runtuh! Chris berhasil lari dari runtuhan itu. Kemudian dari kubus tersebut perlahan muncullah bercak titik hitam dan kubus itu berubah menjadi sebuah dadu. Kini sebuah babak baru sudah dimulai dan juga terlihat sosok misterius di atas kubus. Baiklah, itulah dia chapter ke-13 dan ke-14 dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton hingga selesai. Jika kawan-kawan suka, silahkan tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan juga jika kawan-kawan ada masukan dan saran, bisa tinggalkan aja di kolom komentar. Baiklah, sekali lagi terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan salam Manaka. Bye. Helikopter, helikopter.